Gojuja tayang lagi juga dan masih juga Ana bahas nih. Apakah ini akan jadi pembahasan terakhir Ana untuk bahas-bahas episode Gojuja? Episode yang cukup dinanti walau ada beberapa penurunan ya setelah episode perdananya. Terus juga ada lonjakan kan ya di episode 4 kemarin. Episode ini tetap Ana tunggu karena pengen lihat siapa lagi lah. Sumino Ichikawa aka Goju Unicorn pastinya. Kalian juga semua pasti seperti itu ya. Langsung aja yuk kita bahas. Ini dia Number One Sentai Gojuja episode kelima. Mengambil penerapan dan juga eksekusi yang agak mirip ya dengan episode sebelumnya, di mana episode ini tuh berfokus ke satu member dengan cerita dan juga backstory-nya. Walau episode ini menurut Ana agak so-so ya, tapi dengan Mbak Akiko yang bikin eksekusi seperti ini, yang membuat episodenya itu jauh lebih menarik dan lebih nyaman untuk ditonton. Kayaknya emang kalau Sentai di awal-awal penayangan udah paling oke pakemnya ya kayak begini deh ya. Jika mau bikin eksekusi lain yang tidak membahas membernya satu persatu di awal, alias ceritanya itu langsung jalan dan cerita setiap membernya itu diceritakan seiring ceritanya berjalan, ya udah buatlah semenarik mungkin ya. Di awal episode kita itu diperlihatkan dengan Sumino Ichikawa aka Goju Unicorn yang langsung ngedate sama dua cowok sekaligus. Satu kayak cowok metropolitan dan juga kayak playboy, dan satu lagi itu kayak cowok wibu. Dan kalau kalian lihat juga si Sumino ini kayak pick me girl banget ya. Tapi ternyata gimmick pick me dan kawaii ini tuh dia lakukan ada alasannya, yaitu dalam rangka melakukan penyelidikan atas hilangnya adiknya bernama Ichikawa Oto. Ini sempat disinggung di akhir episode 4 kemarin ya. Jadi si dua cowok yang lagi ngedate ini ada kaitannya dengan hilangnya Ichikawa Oto ini karena pernah memberikan kesaksian. Dan di sini kita diperlihatkan dengan kemampuan cincin dari Sumino. Ini sakti banget, dimana dia itu bisa membaca pikiran orang lain dengan cara menyentuhnya. Tapi si dua cowok ini dalam pikirannya malah mikir kemana-mana ya. Jadinya langsung ditinggalin sama si Sumino. Sumino Ichikawa yang diperankan sama Maya Imamori ini emang memukau banget lah. Ana harus akui guys ya. Berasa ada yang beda gitu ya sama dia dibanding cewek-cewek toku yang udah tampil sejauh ini. Terus aja kayak gitu tiap tahun ngomongnya. Tapi ya kerasa beda aja gitu ya. Nah ini dari segi nge-waifu-waifu lah ya guys ya. Tapi semoga kalian juga pada tetap objektif sama alur ceritanya dan juga si dinamikanya. Si salah satu cowok wibu yang kecewa karena Sumino pergi berakhir dijadikan tumbal. Dan muncullah monster bernama Osekai Number One. Dimana monster ini tuh mengklaim kalau dia adalah pengganggu nomor 1. Tema monsternya itu amonit ya. Jadi hewan laut yang ada di zaman purba gitu. Di bagian ini saat monsternya tercipta, menurut Ana lebih kerasa aja gitu ya vibes si keinginan manusianya. Dimana soal ini kan Ana selalu ya singgung lah, kecepetan gitu ya, kayak nggak berasa gitu ya. Jadi si wibu kan bergumam sambil kecewa gitu. Kalau dia itu dengan senang hati bakalan membiarkan Sumino itu campur tangan di kehidupan dia seharian penuh. Ya berasa aja gitu kekecewaannya di sini ya, karena sudah ada case sebelumnya. Lagi-lagi voice actor terkenal yang ngisi suara monster ini yaitu Bapak Kenta Miyake. Jadi ada Afdol di Jojo, terus juga Scar di Full Metal Alchemist, dan juga All Might di My Hero Academia. Mantap ya. Tindakan selanjutnya dari Sumino, dia itu pergi ke Cafe Tegasword dan bertemu dengan 4 member Gojuja lainnya. Walaupun dengan parasnya yang cantik, tapi 4 member ini terlihat agak jaga jarak gitu ya, agak waspada juga sama si Sumino. Karena mereka udah pada tahu kalau Sumino itu ya detektif yang bekerja di bawah Perdana Menteri Tokonatsu, aka Universe Warrior Don Momotaro ya. Ana kira ya, si Rikuo bakalan gombal-gombal gitu ke si Sumino ya. Kan karakter dia seperti itu. Ternyata enggak loh ya. Nah, nanti kan Rikuo itu prediksi cerita romansnya sama si Bookwet ya. Pasti ada, apalagi Akiko Inoue kemungkinan besar ke-influence gitu sama bapaknya yang suka nyelipin romance ya. Di Don Brothers kan ya kelihatan banget. Tapi dikasih tahu kok ya keempat member di sini tujuan si Sumino itu apa, yaitu balas dendam atas adiknya yang hilang 8 tahun lalu. Di sini backstory Sumino juga diceritakan, di mana dia itu dulu adalah seorang polwan. Tapi di suatu momen dia itu terlalu menyudutkan si suspek yang punya alibi, membuat dia itu dikeluarkan dari pekerjaannya dan berakhir menjadi detektif swasta saat ini. Memang hilangnya adiknya ini tuh membuat dia itu jadi begitu emosional gitu ya, sampai-sampai di kasus tadi dia itu terlalu terbawa emosi dan jadi kayak terlalu personal gitu ya, nyudutin si suspek tadi ya. Bagus sih bagian ini, jadi cukup dikasih backstory kecil-kecil kayak gini yang bikin setiap aspek itu makin deep dan juga makin hidup. Gak cuman itu aja, backstory lainnya diperlihatkan ke kita di sini semasa si Sumino itu masih pelajar dan adiknya juga masih ada ya. Soal ini bahasnya ya nanti aja deh ya, soalnya belum relate sama scene-nya ya. By the way, Ana juga suka sama detail yang ditambahkan mulai episode ini. Kan kita udah tahu ya fakta kalau para pengguna cincin itu punya kemampuan-kemampuan khusus. Nah mulai episode ini, jika mereka menggunakan kemampuan
dan khususnya cincinnya itu akan bercahaya sepersekian detik. Kayak Sumino tadi yang lagi baca pikiran ya, terus juga Tono yang mencium keberadaan monster, si ringnya itu nyala warna merah ya. Jadi itu detail kecil yang bagus biar kita itu tahu, oh orang ini tuh lagi pakai kemampuan cincinnya nih. Untuk pertarungan pertama di episode ini, ya lagi-lagi kayak mimpi demam ya. Anda sulit menangkap maknanya ya, jadi paham gitu di bagian ini tuh ingin lebih mempertonjolkan lucu-lucuannya. Cuman kayak nggak tertata aja gitu. Mereka pengen bagian itu dibikin ala-ala Car Ranger konyolnya ya. Jadi si member dan monsternya itu ngebanyol bareng gitu ya. Dimana di sini ada pertempuran campur tangan yang jadi konteksnya, tapi nggak berasa sesuai konteks. Dan yang agak annoying, apa-apa dibikin announcement seakan-akan ini tuh pertarungan besar gitu. Padahal mah ya cukup ngalir aja gitu. Jadi announcement kayak gini tuh cukup diumumkan di pertarungan yang udah mau menuju ke konklusi episodenya. Yang kayak masuk ring tinju dan lain-lain ya. Sebenarnya itu Anda nggak terlalu masalah yang bagian itu ya. Cuman ini di awal baru mau gelut, langsung battle itu. Rikuo sama Ryugi ngegambar di tangan si monsternya guys ya. Tapi diperlihatkan gambaran atau tanda tangan lebih keren yang membuat si Rikuo dan juga Ryugi kalah. Apa banget lah itu ya, ketiban kotak isinya buku semua. Jadi bener-bener kayak mimpi demam. Si Kinjiro juga datang dengan pakaian pestanya tapi malah bawa kaset pita yang nggak matching atau kompatibel gitu ya sama si musik playernya. Para member Gojuja pada ambruk ini tuh dimanfaatkan oleh Sumino untuk diambil semua engage ringnya. Dikejar sama Tono, tapi dia sempat terhenti karena melihat kebaikan hati dari Sumino yang ngebantu ngobatin luka anak kecil yang terjatuh di tengah jalan. Ini sisi manisnya guys ya, dan ini nyambung juga sama konklusi di akhir-akhir episode. Tononya tapi kena tipu lagi di sini ya. Soalnya pura-pura dilempar cincinnya kan ya, tapi malah ngelempar benda emas yang kebetulan emang mirip sama Sentai ringnya ya. Kejar-kejaran ini berakhir sama Sumino yang disudutkan sama para pasukan Buraidan, termasuk si monster Ammonite tadi. Masih sama seperti episode kemarin, Sumino ya belum bisa berubah. Kalau di sini penyebutannya itu engage ya. Jadi dia itu belum bisa engage. Kayaknya bener nih sesuai tebakan Anda karena emang berkaitan dengan resolusi diri sendiri yang emang belum terasa plong ya. Akhirnya si Tono yang harus guling-guling gitu ya dan pasang badan buat nolongin si Sumino. Tapi dia malah berakhir dijerat sama monsternya ya. Monsternya jadi ngancam dan memberikan sebuah pilihan sambil memperlihatkan bando yang dipakai oleh adiknya Sumino. Dimana dari bando ini tentunya banyak sidik jari yang bisa sangat membantu investigasinya Sumino menemukan adiknya. Tapi sebagai imbalannya, Sumino itu harus membunuh Tono yang tadi udah kena jerat rantai. Suasana semakin dibikin panas karena monsternya juga sembari mengancam agar Sumino itu tidak mengulur waktu dengan keputusannya atau enggak bandonya tadi itu dibakar guys. Ini karakter seperti Tono, andalan klan Inoue banget dah ya. Alih-alih takut gitu ya mau dibunuh seperti ini. Tapi kalau Sumino mau ngambil nyawanya Tono, si Tono juga kagak masalah guys ya. Bener-bener kayak Inui Takumi di Vice ya. Hewannya sama pula ya, sama-sama serigala. Terlihat udah gelap mata ya karena dendam. Di sini Tono meyakinkan Sumino dengan cara menanyakan apakah ini tuh benar-benar keinginannya melakukan seperti ini. Nah ini poin plus juga guys ya. Dimana ya saganya Sumino ini tuh tetap ada andil si Tono gitu ya sebagai pusat dari si Gojujanya. Apalagi sebelumnya Tono kan ngelihat kebaikan hati Sumino yang ngobatin anak kecil tadi. Dimana kita diperlihatkan lagi dengan backstory Sumino semasa dia itu masih pelajar dengan si adiknya. Dimana Sumino itu dengan ramah selalu menyapa semua petugas polisi yang bertemu dia. Dimana menjadi polisi itu adalah keinginan dia. Karena dia itu ingin membantu dan melindungi orang-orang dan ingin semua orang berbahagia. Nah, di sini poinnya dapat lah menurut Ana. Inilah keinginan sebenarnya yang ada di dalam dirinya Sumino. Apalagi adiknya juga sangat mendukung penuh keinginan kakaknya ini. Sekarang seperti tertimpa dan tertutup karena adiknya yang hilang ini guys ya. Jadinya rasa dendam aja gitu yang ada di dalam dirinya si Sumino. Di bagian di sini ya ketebak lah ya, alih-alih menikam si Tono, tapi Sumino malah ngebuka rantainya si Tono. Yang alhasil juga membuat bando adiknya dibakar si monster. Sumino juga udah nggak peduli soal itu, dimana dia bakalan nyelamatin adiknya lewat cara lain dan dengan kekuatan dia. Barulah di sini Sentai ringnya beresonasi dengan Sumino. Ringnya seperti menjawab soal resolusi dari Sumino ini. Ternyata emang ada kaitannya dengan feeling nih ya, dimana ini juga mirip seperti si Kinjiro sebelum berubah jadi Goju Eagle di episode kemarin. Kalau Kinjiro kan ngebuang ringnya gitu ya, kayak menyerah gitu. Tapi ketika dia itu menyampai puncak konklusinya, dia itu ya ingin melindungi, balik lagi kan ya ringnya ya. Dan inilah dia perubahan yang sudah kita tunggu. Sumino berubah menjadi Goju Unicorn.
Dia yang akhirnya berhasil berubah, berasa cukup rewarding lah. Karena sebelumnya kita itu udah diperlihatkan dengan momen-momen tertentu. Dimana ini mirip juga dengan Rin Kudo guys ya. Yang belum bisa berubah di episode gacor pasca movie. Alasannya kan, oh energi alkemisnya itu habis. Tapi ada kaitannya lah dengan self-belief seperti inilah ya. Tapi menurut Ana ya, secara jujur, soal Sumino eksekusinya itu lebih baik. Karena udah ditabung sejak episode sebelumnya gitu ya. Seperti biasa, sebelum fight, ada announcement fight dengan tajuk Number One Battle ya. Di debutnya Goju Unicorn ini, ada yang Ana suka juga. Masih sama, yaitu menggunakan kemampuan cincin. Tapi ini mode ketika sudah berubah jadi Sentai-nya ya. Ya kemampuannya sih sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Cuman di-explore ya yang masih ada kaitannya gitu ya. Dimana di sini Sumino dapat memprediksi gerakan-gerakan lawan. Jadi dia itu udah tahu serangan-serangan selanjutnya itu apa aja. Jadi penasaran gitu ya sama member lain yang pakai kemampuan cincin tapi udah mode berubah itu kayak gimana guys. Ditambah lagi, sebagai poin plus, Goju Unicorn punya personal weapon yang bernama Unicorn Drill ya. Dimana Goju Unicorn ini tuh jadi salah satu member dengan perpaduan senjata yang cukup sakti menurut Ana. Pakai Tega Sword sama Unicorn Drill bersamaan. Beh, kurang GG apa itu ya. Jangan lupakan, akhirnya kita dikasih lihat dengan kelima member Gojuja yang akhirnya satu scene. Tapi Ana masih agak kurang puas di sini karena tadi kan ya Sumino udah berubah duluan gitu ya. Jadinya 4 member sisanya ya berubah. Ya ini bukan kekurangan guys ya, cuman kurang puas aja sekali lagi ya. Dan gelutnya di sini ya masih pisah-pisah ya. Karena kan dari kemarin di setiap pertarungan Gojuja fokusnya itu banyak banget ya. Ada yang ngabisin monsternya sendiri, ada yang beresin Kroco, ada juga yang gelut robot gitu ya. Jadi kita tunggu aja momen berubah 5-an bareng dan juga beraksinya bener-bener bareng-bareng semua. Ini masalah waktu aja mungkin ya. Episode kali ini juga jadi debut buat Goju Eagle yang mengendarai Tega Sword Green. Dari human form berubah jadi Goju Eagle, berubah jadi human form lagi, tapi pakai seragam Tega Sword ya. Aksinya ya cukup oke dan poin plus terbesarnya banyak banget nih, Ana bilang poin plus ya. Si Kinjiro jadi human form paling ekspresif menurut Ana ketika mengendarai Tega Sword. Dibanding Tono itu aduh ya. Ana suka banget loh si Kinjiro dari kemarin ini ya. Robot besar dari Buraidan juga ya berhasil dikalahkan oleh Tega Sword Green lewat kemampuan penglihatannya yang seperti Eagle dan juga hujan panah dari kakinya. Karena kan kakinya kayak ada arrow gitu guys ya. Goju Unicorn juga berubah menjadi Ryusol Red. Karena sebelumnya Sumino dikasih Sentai ringnya itu sama si Perdana Menteri Tokonatsu. Si Perdana Menteri Tokonatsu kemarin itu udah berhasil ngalahin Universe Warrior Ryusol Red ya. Yang case-nya itu kita tuh bingung ini tuh siapa ya. Dan akhirnya si Wibu pengagum Sumino berhasil diselamatkan di sini. Ada yang sedikit berbeda ya, di mana manusianya kayak diteleport gitu ke tempat yang aman dan juga tempat pertama dia dijadikan monster. Alih-alih tetap kayak digandeng sama si penyelamatnya. Akhir episode ada yang cukup seru, di mana Sumino memberikan ciri-ciri pelaku yang menculik adiknya waktu itu, yaitu seorang pria yang mempunyai mata berwarna abu-abu seperti kabut. Di sini ada 2 fans yang lagi minta tanda tangan Rikuo aka Goju Leon di foto jadulnya atau merch jadulnya ya, di mana terlihat Rikuo dulu mempunyai mata berwarna abu-abu, yaitu soft lens ya. Nah, apakah Rikuo ini tuh sosok sebenarnya yang ada di balik penculikan adiknya Sumino? Atau jangan-jangan si Rikuo ini tuh punya 2 kepribadian mungkin ya? Nanti akan dijelaskan seiring ceritanya berjalan. Ding ding ma ding ding ma ding ding ma wing. Kan selalu ada lagu seperti itu ya di ending ya. Itu dia pembahasan Ana buat Number One Sentai Gojuja episode kelima guys. Overall cukup menghibur walaupun ada beberapa kekurangannya ya. Tapi syukur episode ini tuh lebih banyak menonjolkan poin positifnya. Tapi secara overall ya menurut Ana ya masih so-so. Ana tetap bilang ya, Ana bahas sesuai dengan yang Ana lihat dan juga tonton. Kalau seru dan banyak kelebihannya pasti Ana sampaikan. Tidak gengsi untuk menyampaikannya juga. Kekurangannya juga tetap diutarakan secara jujur teman-teman ya. Di sini Ana cuma menyampaikan pendapat. Pokoknya trust with your own eyes. Kalau Ana ngomong bagus ataupun jelek juga ya, Ana nggak mewajibkan gitu ya. Wah harus nih, harus kalian setuju nih sama pendapat-pendapat Ana ya. Dari episode 1 Ana bahas Gojuja ya, banyak juga kok ya yang kurang sependapat tapi masih mau tukar pikiran secara sehat di kolom komentar. Sorry Gan, gue kurang sependapat sama lu di bagian ini bla 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 bla. Silahkan banget guys ya. Banyak kok yang dari kemarin ya seperti itu. Ana sangat menghargai guys pokoknya yang seperti itu. Ini berlaku juga buat series sebelah Kamen Rider Gabu ya. Yang memang mayoritas sekarang kan banyak banget yang pada enjoy gitu sama Gabu. Tapi kalau kalian ada sisi yang bikin kalian itu nggak enjoy, ya diomongin aja guys secara sehat ya. Berarti selesai sudah pembahasan Ana buat series ini.
Di belakang layar Ana tentunya masih lanjut nonton. Kalian juga silakan dilanjut nonton Gojuja ini 1 tahun full. Jadi terima kasih banyak ya guys ya atas kesempatannya. Ana bahas series ini, kalian itu begitu welcome. Dari awal first look-nya, kita bahas update-update-nya, sampai episodenya tayang, dan sampai ke bahasan ini ya. Sebuah perjalanan tuh ya. Ana juga ya tetap mohon maaf jika ada kata-kata yang salah selama pembahasan Gojuja ini berlangsung, tayang Ana sadari atau tidak sadari. Tapi ini bukan akhir banget guys ya. Mungkin nanti Ana itu bakalan balik lagi bahas, tapi cuman sekedar update jika Six Ranger-nya itu udah muncul. Begitu guys ya. Berarti jangan dipaksa lagi ya. Banyak kok yang udah ngerti kalau Ana itu cuman bahas episode Sentai dan Ultraman itu di awal-awal aja. Jadi mohon maaf sekali lagi nggak bisa satu serial full sampai tamat dan dibikin terus bahasannya ya setahun full. Bisa tipes saya pak ya. Karena update-update dari sebelah aja ya udah bener-bener padat banget. Begitu guys. Jelas ya? Jadi good luck juga buat Gojuja setahun ke depan. Ya semoga setelah ini ceritanya itu bisa dieksplor lagi lebih luas. Bahkan ya menyinggung soal sentai-sentai lain karena ini temanya kan 50 tahun anniversary ya. Episode 4 dan juga 5 sudah cukup oke. Sesuai dengan pembahasan Ana guys ya. Ya tinggal konsisten aja apalagi di pacingnya. Karena sentai ini kan bisa dibilang udah super rame ya dengan semua ini itunya dan juga fokusnya banyak banget. Dan soal kelima member ini nanti ya nemu gitu bondingnya gimana satu sama lain. Karena kan konteksnya di sini mereka itu tetap berkompetisi satu sama lain di pertarungan Sentai Ring ini. Tapi gimana membuat mereka itu tetap bisa bersatu as a team ya. Itulah PR-nya Akiko ya. Thank you guys sekali lagi diskusi di kolom komentar bawah. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita ketemu di Sentai tahun depan lagi berarti guys ya. Thank you banget. Beribu-ribu thank you. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.